Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafis salihina fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul munada ay hada babul munada. Adapun ini itu bab yang menjelaskan tentang munada. Ini termasuk isim yang wajib dibaca nasab, yaitu munada. Munada itu adalah isim yang jatuh setelah huruf nida, huruf yang untuk memanggil. Di antara huruf yang memanggil adalah ada ya, a, ai, aya, haya. Nah, itu ada beberapa huruf yang digunakan untuk memanggil. Nah, kalau yang jatuh setelah huruf-huruf itu, huruf yang untuk memanggil, maka dinamakan munada atau sesuatu yang dipanggil. Nah, itu harus dibaca nasab, tapi dengan ketentuan sebagai berikut. Al-munada utawi isim yang dipanggil atau yang jatuh setelah huruf nida iku satu anwa'in, ada 5 macamnya, ada 5 beberapa warna macam. Rupanya 5. Al-mufradu, yang pertama mufrad, al-alamu yang berbangsa nama. Mufrad tapi yang digunakan sebagai nama. Misalnya Zaid, Ahmad, itu satu mufrad, terus nama. Wan nakiratu, yang kedua adalah isim nakirah, sifatnya nakiratu al-maksudatu, yang sudah diketahui atau sudah dituju. Yang kedua nakirah tapi sudah dimaksud ya. Wan nakiratu, yang ketiga adalah isim nakirah, sifatnya nakirah ghairul maqsudi, yang belum dituju. Nakirah yang belum dituju. Jadi ada mufrad alam, nakirah maksudah, nakirah ghairu maksudah. Lalu yang keempat wal mudhafu, dan munada mudhaf, artinya susunan idhofah. Wal musabbahu, dan munada yang menyerupai bil mudhafi, dengan mudhaf. Ini bukan mudhaf, bukan idhofah, tapi menyerupai. Sibhul mudhaf itu lafal yang antara keduanya itu berhubungan erat untuk menjadikan makna, untuk menyempurnakan faedah makna, itu namanya sibhul mudhaf. Nanti contohnya ada. Lalu itu 5 macam-macam munada ya, jenis-jenis lafal yang jatuh setelah huruf nida atau yang lafal-lafal yang biasa dipanggil. Ada mufrad alam, ada nakirah maksudah, ada nakirah ghairu maksudah, ada mudhaf, ada sibhul mudhaf. Ada 5 macam dan hukumnya pun berbeda-beda. Fa ammal mufradu, adapun munada mufrad al-alamu yang berbangsa alam nama, wan nakiratu, dan munada nakirah sifatnya nakirah al-maksudatu yang sudah dituju, maka jawabnya amma iku fayubnayani, maka dimabnikan opo keduanya mufrad alam dan nakirah maksudah, dan dimabniakan alal dhammi atas dhammah min ghairi tanwinin, tanpa ditanwin, seperti lafal ya zaidu wa ya rajulu. Yang dua munada yang pertama yaitu mufrad alam dan nakirah maksudah, itu keduanya hukumnya mabni dhammah tanpa tanwin. Ya Zaidu, ya Ahmadu, ya Bakro, ya Umaru. Ifrad alam itu semuanya kalau dipakai ya, maka menjadi munada. Nama itu, nama satu orang menjadi munada, maka dia dihukumi dhammah tanpa tanwin. Ya Muhammadu, ya Farhanu misalkan. Lalu yang kedua yang di mabni dhammah tanpa tanwin juga dan nakirah maksudah, ya rojulu, tapi yang maksudah ya rojulu, he rojul, tapi sudah dituju laki-laki yang mana. Itu namanya nakirah yang maksudah. Lafalnya nakirah tapi sudah si mutakalim ini sudah menunjukkan siapa rojul itu. Itu namanya nakirah yang maksudah. Kalau sudah dituju maka dia di dhammah ya, mabni dhammah. Seperti mufrad alam mabni dhammah, nakirah maksudah mabni dhammah. Wa salah satu, dan utawi yang ketiga sifatnya salah satu al-baqiyatu, yang tersisa, berarti nakirah ghairu maksudah, lalu mudhaf dan sibhul mudhaf, maka jawab iku mansubatun dibaca nasab opo salah satu la ghairu, tidak selain nasab. Nah, kalau selain dari mufrad alam dan nakirah maksudah, ketiga itu selain itu berarti tiganya, berarti nakirah ghairu maksudah, mudhaf dan sibhul mudhaf, maka dibaca nasab semua.
Yang pertama nakirah ghairu maksudah. Misalkan contoh seperti ya rojul tapi rojulnya belum diketahui, belum ditentukan oleh si mutakalim, maka ya rojula khud biyadi misalkan. Wahai si laki-laki siapa saja eh, ambillah misalkan dengan tangan. Lalu yang mudhaf ya Rasulullah, ya Abdullah, nasab semua ya Rasulullah, ya Abdullah. Nah, itu mudhaf itu harus dibaca nasab. Lalu yang sibhul mudhaf ya tali'an jabalan, ya tali'an jabalan ini sibhul mudhaf. Ini. Jadi yang munada ada 5 macamnya. Yang 2 pertama mufrad alam dan nakir maksudah di mabni dhammah tanpa tanwin. Yang ketiga yaitu nakir maksudah, mudhaf dan sibul mudhaf dibaca nasab. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang kedua dari susunan kalimahnya babul munada. Babu adalah khobar dari mubtada yang mahdhuf takdiruhu hada babu. Babu dimudhafkan ke lafal al munada. Munada mudhaf ilaih jar dengan kasroh yang muqaddar. Al munada khamsatu anwa'in. Al munada mubtada rafa dengan dhammah yang muqaddar karena si mu'tal. Lalu khamsatu menjadi khobarnya rafa dengan dhammah. Khamsatu juga mudhaf ke lafal anwa'in. Anwa'in mudhaf ilaih jar dengan kasroh. Al mufradu ni badal ba'du mingkul dari khamsatu. Salah satu dari khamsatu adalah al-mufradu. Lalu alamu naat sifat dari al-mufradu sama-sama rafa dengan dhammah. Wan nakiratu ngataf ke al-mufradu sama-sama rafa. Wal maksudatu naat atau sifat dari nakiratu sama-sama rafa seperti nakiratu. Wa nakiratu ni ngataf lagi ke al-mufradu sama-sama rafa seperti al-mufradu an-nakiratu. Ghairul maksudati ghairu menjadi naat sifat dari nakiratu sama-sama rafa. Ghairu juga mudhaf ke lafal al-maksudati. Maksudati mudhaf ilaih dengan kasrah. Wal mudhafu ini masih ngataf ke al-mufradu. Ini yang keempat dari khamsatu. Mudhafu rafa sama seperti al-mufradu. Wal musyabbahu ini juga ngataf ke al-mufradu sama-sama dibaca rafa. Ini yang kelima. Wal musyabbahu dan isim-isim yang menyerupai. Bil mudhafi bi harfu jar mudhafi majrur karena maksud bi. Fa ammal mufradu fasihah amma huruf syarat ghair jazim. Al mufradu mubtada rafa dengan dhammah. Al alamu naat atau sifat dari al mufradu. Wa nakiratu ngatuf ke al mufradu sama-sama rafa. Al maksudatu naat sifat dari an nakiratu. Jawabnya amma iku fayubiani. Fayubiani ini adalah khobar juga jawab dari amma, khobar dari al mufradu. Dia berupa khobar jumlah fi'liyah, fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari fa'ilnya alif dhamir tasniyah yubnayani tapi bagi majhul ya. Yubnayani fayubnayani mongko den mabni akan opo karone mufrad ngalam wa nakira maksudah gitu ya. Ya fa'ilnya tasniyah ya. Fi'il mudhari'nya mabni majhul, fa'ilnya dhamir tasniyah, fa'ilnya 2. Ala dhammi ala harf jar dhammi majrur min ghairi tanwin min harf jar ghairi majrur karena masukkan min tanwinin mudhaf ilaih jar dengan kasrah. Nahu ya zaidu wa ya rajul. Nahu adalah khabar dari mubtada mahdhuf taqdiru wa dzalika nahu ya zaidu. Ya zaidu mudhaf ilaih dari nahu mahal jar. Serafal ya ini huruf nida mabni. Lalu zaidu munadanya dibaca dhammah tanpa tanwin karena berupa munada yang mufrad alam. Wa ya rajulu ya harfun nida mabni. Lalu rajulu adalah munada yang karena setelah huruf nida dia dimabnikan dhammah tanpa tanwin karena dia berupa nakirah yang maksudah. Salah satu mubtada rafa dengan dhammah. Al baqiyatu naat sifat dari salah satu sama-sama rafa, sama-sama rafanya dengan dhammah juga. Mansubatun khobar dari salah satu dibaca rafa dengan dhammah juga. La ghairu ngataf ke mansubatun. La ghairu sama-sama dibaca rafa. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang ketiga dari penjelasannya, bab ini menjelaskan tentang munada. Ini masih masuk ke dalam isim yang wajib dibaca nasab yang ke-9 ya. Al munada khamsatu anwa'in. Lalu saya definisikan dulu. Munada itu adalah isim yang jatuh setelah huruf nida ya. Isim yang jatuh setelah huruf nida atau isim yang dibuat untuk
memanggil. Isim yang jatuh setelah huruf nida salah satunya adalah ya, ai, a, aya, haya, wa. Ada sekitar 7 huruf nida. Yang sering adalah ya dan haya, yang sering ya. Ada juga wa, aya, a, ai, itu bisa. Tapi yang sering dipakai ya ini ya. Lah, lafal-lafal yang jatuh setelah huruf nida tersebut dinamakan sebagai munada. Dan nanti hurufnya atau harokat yang harus dipakai oleh munada itu berbeda-beda tergantung macam munadanya. Nah, di sini ada 5 macam munada. Al munada khamsatu anwa'in. Ada 5 macam munada. Yang pertama al mufradu al alamu, yaitu nama satu orang ya. Yang pertama jenis yang dipanggil adalah nama satu orang. Yang kedua nakiroh maksudah. Yang kedua adalah menyebutkan isim nakiroh tapi yang sudah ditentukan, seperti wahai laki-laki, tapi saya sudah menentukan wahai laki-laki, tapi saya sudah menunjuk atau sudah menentukan siapa laki-laki, itu namanya lafalnya nakiroh tapi sudah tertentu. Ada nakiroh ghairu maksudah, ada yang laki-laki tidak tertentu, ya siapa saja yang mau menolongku, misalkan ya kan, laki-laki siapa saja. Nah itu kan berarti dia umum, lafalnya umum dan belum tertentu juga. Ada yang ketiga, yang keempat adalah munada mudhof atau susunan idhofah, mudhof ilaih. Itu juga terkadang orang Arab memanggil kepada panggilan mudhof ilaih susunannya. Lalu ada yang sibuhul mudhof, ada yang menyerupai mudhof juga. Ini menyerupai mudhof ini termasuk jarang ya, langka. Menyerupai mudhof itu maksudnya dia lafalnya bukan idhofah, tetapi antara sama-sama dua lafal, bukan idhofah, tapi antara lafal satu dan dua itu saling berkaitan. Dia membutuhkan lafal yang kedua untuk menyembuhkan makna, seperti lafal ya tolingan jabalan, ya tolingan he orang yang naik, jabalan ing gunung. Nah, antara naik gunung itu dia membutuhkan makna gunung untuk sempurna, naik apa ya kan. Jadi 5 macam munada tersebut. Lah hukumnya pun berbeda-beda. Kalau yang pertama, yang mufrad alam, yang nama satu orang, dan nakiroh yang maksudah, nakiroh yang sudah ditentukan, maka fayubnayani ala dhammi min khairi tanwinin. Maka keduanya nakiroh mufrad alam dan nakiroh maksudah tersebut dihukumi mabni dhammah tanpa tanwin, seperti lafal ya Zaidu, ya Umaru, ya Usmanu, ya Bakro. Aku semuanya mufrad alam itu dibaca mabni dhammah tanpa tanwin. Juga nakiroh yang maksudah ya rojulu, tapi rojulnya sudah ditentukan, sudah dituju oleh si mutakalim, maka itu nakiroh maksudah hukumnya mabni dhammah tanpa tanwin. Lalu yang ketiga munada nakiroh ghairu maksudah, mudhof dan sibul mudhof, semuanya dibaca nasab ya. Wasalah satu al-baqiyatu mansubun la ghairu. Seluruhnya dibaca nasab yang ketiga munada terakhir, yaitu nakiroh ghairu maksudah, mudhof dan sibul mudhof. Tapi mengatakan ya rojul, ya rojul, ya rojula, ya rojula, ya rojula, itu tapi tidak tentukan siapa saja. Wahai si laki-laki, tolonglah saya misalkan ya, itu namanya ghairu maksudah, belum ditentukan, maka harus rojula ya, tidak boleh rojulu. Lalu munada mudhaf, kalau mudhaf berarti sun idhofah ya Rasulullah, ya Abdallahi, ya Nasrullah misalkan ya, semuanya mudhaf itu yang mudhafnya yang dibaca nasab, tapi mudhof ilaih ya tetap jar, tapi nasab mudhofnya dibaca nasab. Lalu yang sibul mudhof seperti ya tolingan jabalan tadi ya tolingan jabal, he orang yang naik gunung. Nah tolingan ini dia isim fa'il dia bisa beramal seperti fiilnya, punya maf'ul bih, punya fa'il, punya maf'ul bih. Lah setelahnya ada lafal yang berbentuk maf'ul bih, maka dijadikan maf'ul bihnya dan dia lafalnya berkaitan maknanya, itu namanya sibuhul mudhof.
ya tolian jabalan. Kalau seperti itu, tiga lafal yang terakhir ini wajib dibaca nansubun la ghairu, dibaca nasab tidak selain nasab. Jadi kesimpulan munada ini, dia memang lafal yang jatuh setelah huruf nida ya. Lalu macamnya 5 seperti tadi, hukumnya berbeda. Yang dua, yang pertama mufrad alam dan nakirah maksudah itu hukumnya mabni dhammah tanpa tanwin ya, zaidu ya. Lalu yang ketiga, yang terakhir berarti nakirah ghairu maksudah, munada mudhaf dan munada sibul mudhaf, ketiganya wajib dibaca nasab tanpa yang lain, atau tidak boleh yang lain, wajib dibaca nasab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.